Gue izin, bang, sorry bang, sampingan kita nih nenda, udah kemalaman, nggak ada suara, nggak jawab. nggak ada suara. Oke, teman terang doang kan, emang nggak ada, kayaknya udah bertidur bagaimana kan. Masak, tenda masih nyala kan, nah gue tawarin tuh tenda, bang, mari bang makan bareng-bareng bang. Dia cuman jawab, terima kasih, kami sudah makan. Gimana ngambil air di situ tuh? Ya, kagak ada. Aliran air yang malam gue ambil itu nggak ada aliran air. Tapi bekas-bekas ini Nggak ada, cuman tanah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Ruang Rimba di Cerpen Misteri. Sekarang gua lagi di rumah narasumber. Nih, kita kenalin dulu. Namanya Yuda. Moy. Ketemu teman lama dari tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 2000 di UNES 2006 lah kita. 2006. Satu kampus dulu. Satu alma mater kita. Jadi ini malam ini di rumahnya dia langsung, gue mau berbagi cerita. Dia mau berbagi cerita nih, gitu. Pengalaman misterinya di Gunung Salak. Gunung Salak tuh via mana ya? Waktu itu gua lewat Curug Nangka. Tahun 2003. Masih gua sekolah itu ya. STM lu ya? SMK namanya. Tuh sama tuh, gue juga SMK pernah. Itu lagi gila-gilanya mungkin dibilang pendaki pertama lah hebatnya. Waktu doyan-doyan ngedaki awal-awal. Via mana tadi? Via Curug Nangka. Gue pernah via Cidahu. Via Curug Nangka. Dulu gua itu naik sekitar 8 orang. Belum dimulai ceritanya. Belum. Oke. Ayo, nah gini nih. Lu boleh ceritain deh ceritanya. Ya kan? Dari lu pertama naik sampai lu balik lagi ke rumah. Oke. Dulu gua naik 8 orang dari Cimanggis waktu itu kan. Sekitar 8 orang dari Cimanggis ini ya? Cimanggis. Gue lupa namanya siapa ya, karena itu beda kelas kan. Kita beda kelas. 8 orang kita mana nih mendaki selanjutnya? Ke Salak yuk, ke Salak 2. Oke, kita Salak 2. Kita cari info jalur mananya dengan dulu mungkin masih belum tahu lah dengan apa ya, kalau kita sekarang bilang ini masih tanya-tanya ke orang. Oh iya benar. Kalau sekarang kan lewat mana nih? Mau udah handphone ya. Dulu kan. Oke, katanya lewat Cunang aja bisa, kalau ke Salak 2, kalau Salak 1 katanya Kawah Ratu. Cidahu. Oke, gue ke Cunang, gue janjian di Cimanggis, naik kereta. Turun di stasiun Bogor, lanjut kita ke daerah Cunang, angkot dari situ kan. Nah, kita dari situ ngecamp dulu tuh di rumah warga. Nah, karena sampai sana udah sekitar jam 8 malam kan. Jam 8 malam udah kita kesonarin untuk buat mendaki kan. Karena posisi kita udah capek semua kan. Oke, kita lanjutkan besok buat pendakian start awal dari situ. Nggak jauh dari, mungkin ke sekarang di bawah Herman Lantang. Sekarang udah jadi Herman Lantang. Campnya Herman Lantang sekarang ini. Dari situ mulai naik. Start dari awal dari Gapura itu, bukan Gapura, siapa namanya? Titik awal pendakian itu dulu belum ada Gapura. Titik awal jam 6 pagi gue start
jam 6 pagi tuh ya. Jam 6 Habis pagi. sholat lah ya. Iya, jam 6 pagi start. Udah, gua nggak tahu jalur itu kan, kita lagi sama-sama. Inilah pokoknya namanya kita mau naik gunung kan ibaratnya kan. Udah kita naik jam 6 start. Wah, masih vegetasi biasa kan. Sekitar berapa jam pendakian itu jalur udah mulai kacau, udah mulai agak ketutup kan. Ini namanya udah mulai rimbun lah ya. udah mulai rimbun. Salak itu karena di sana itu Salak hampir tiap hari itu selalu hujan di sana. Kalau kayaknya waktu itu gua musim masih inget, bukan musimnya hujan gua naik itu, tapi tetap di sana tetap hujan. Karena emang apa ya, gunung-gunung di Salak itu emang kelembapannya emang cukup banget buat hujan itu. Sampai setiap pagi kita temuin hujan. Kita naik berapa jam kemudian itu ya, sampailah kita pos 1 di Salak itu kan sekitar jam 11 kalau nggak salah ya. Berarti namanya udah lama juga. 4 jaman ya. Pakai 4 jaman lah. ya. Dengan jalur juga lumayan ekstrim kan sana. Kita istirahat di pos 1, udah kita nyemil, kita bikin kopi, bikin teh kan. Lanjut lagi ke pos 2. Nah, lanjut jalan pos 2, sekitar sampai pos 2 itu kita jam 3-an lah kalau nggak salah. Jam 3 sore. Jam 3 sore udah mulai pos 3 tuh. Wah, jalur udah mulai ekstrim kan. Mulai ekstrim. Oke, di apa namanya? Anak-anak udah di sini aja deh, kita ngecamp dulu. Masih bosan buat ngecamp situ ya. Camp dulu hari pertama itu kan. Hari pertama karena juga kita posisi juga baru pertama kali naik gunung baca kan, belum lama naik gunung. Kita ke Salak gitu kan dengan jalur se-ekstrim itu kan. Oke, kita masing-masing kita pada capek semua. Tapi lo ekspektasi berapa hari sih? Gua nyampe sana hari ketiga. Maksudnya rencananya buat ngecamp di gunung itu berapa hari? Gua namanya dulu nggak itu ya. Yang penting yang penting sampai puncak. Puncak. Besok udah kita turun gitu. Kita nggak nargetin berapa hari karena kita juga belum tahu lah itu intinya kan. Namanya masih pendaki. Orang bilang pendaki selon lah, pencil. Bilang, oke. Jam 3 jam 4 lah itu tuh sampai pos 2. Udah anak-anak juga pada capek, udah istirahat sini aja deh. Sekitar kecil kok ini ya. Pos 2 itu kan. Pagi-pagi jalan deh tuh. Start lagi jam 7-an kalau nggak salah itu. Jam 7 karena kita jam 7 start, lanjut ke pos 3 kan. Pos 3 itu gue juga agak lupa ya jam berapanya ya. Udah lama banget kan. Jam 3 di pos 3 kurang tahu jam berapanya, istirahat lagi. Nah, jalur udah mulai ekstrim tuh, tapi udah mulai kelihatan tuh. Kota Bogor lah. Itu udah mulai kelihatan Kota Bogor. Lanjut pos 4 kita. Tes ke pos 4. Di pos 4 itu jalur udah mulai sadis. Akar masih ya. Akar terus nanjak itu emang udah ekstrim lah, udah posisi do becek kan, kita licin kan di situ kan. Oke, jalur jalan. Sebelum pos 5 apa pos 4 itu pokoknya orang nggak tahu ya. Pokoknya sebelum pos itu gue udah kesorean tuh. Baru udah jam 5-an tuh, udah jam 5. Kabut udah mulai turun. Udah mulai turun. Karena juga udah capek, karena udah posisi kan. Udah hujan itu dan udah tas juga ada berat kan, air mulu kan kita. Basah lah ya. Udah mulai maghrib tuh. Pas dari situ, udah kita ngecamp aja yuk katanya. Ini udah capek nih, udah main malam kan. Oke, belum dulu masih lampu badai. Gue bawa kan senter juga kan. Ya paling berapa orang dari 8 orang itu berapa orang kan? Yang punya lah ya. Paling ada 4 senter lah. Terus lampu badai bawa 2 ibaratnya. Headlamp juga pakai weh. Zaman dulu gua enggak bawa headlamp, pakai senter. Iya, senter gini. Senter headlamp masih mahal lah ibaratnya. Masih mahal. Jadi gua pakai senter biasa tuh, senter kayak swat gitu kan. Gituan gua pakai tuh kan. Udah, kita nyari apa? Pas gua jalan sedikit kayak ada tenda di atas tuh kan. Tenda pendaki 1. Dulu zaman dulu masih kayak tenda pramuka tau gue, yang masih pakai bambu, pakai bambu gitu. Karena tenda dulu mungkin zaman dulu masih jarang kali ya. Nah gue liat pakai tenda gituan tuh, ada kecil tenda pramuka gitu kan. Udah, itu ada tenda tuh 1, oke, gitu kan. Itu udah mulai gelap tuh, gue sampai tenda itu udah gelap. Tapi nyala tuh tenda.
Ada lampunya. Ada lampu cuman remang, maksudnya nggak terang. Jam ya kayak lampu-lampu badai di dalam gitu, lampu badai. Nah, gue samping dia, gue izin, bang, sorry bang, sampingnya kita nih nenda, udah kemalaman, nggak ada suara, Nggak jawab. nggak ada suara. Oke, teman terang doang kan, emang nggak ada, kayaknya udah pada tidur bagaimana kan, ya udah, gue keluar tenda, gue buatin bawahnya kan emang akar-akar semua kan, buatin tuh, gue buatin, kayak gue masak, terus mata air tuh nggak jauh kok, ada kayak saluran air tuh, saluran air nggak jauh dari tenda gue sekitar 10 meteran ada lebih. Enggak, berapa ya, sekitar 5 meter 10 meter pokoknya. Pokoknya kelihatan kok, kalau kita ini kelihatan kok mata air, ada mata air gitu kan, kayak saluran air gitu kan. Udah ngambil air tuh, kayak got lah modelnya, kalau di got cuman bening kan. Udah ngambil air situ, masak nasi. Lampu badai kan, dulu lampu badai kan, 2 biji lampu badai kan. Lain masak nasi, mateng masak, tenda masih nyala kan. Nah gue tawarin tuh tenda, bang, mari bang makan bareng-bareng bang. Dia cuman jawab, terima kasih, kami sudah makan. Bahasanya ya. Dari satu tenda, dari satu orang doang tuh yang ngomong dalam tenda. Tapi gue denger ada suara ngomong di dalam tuh, cuman ya omongan nggak jelas lah, ibaratnya kita cuma samar-samar doang kan. Tapi gue ada orang di dalam itu. Terima kasih, kami sudah makan. Oke, bener bang nih bang. Nggak nyaut lagi tuh, gue tawarin berikutnya. Udah gue makan kan, namanya pada lapar kan. Terus gue bikin kopi kan, habis saya makan ngopi kan, bikin kopi, ditawarin lagi sama kawan gue, bang ngopi bang bareng-bareng, sama jawaban dari dia, terima kasih kami sudah ngopi. Kami sudah ngopi. Itu masih samar belum tenda. Gue lihat namanya kita deket dari ya cuma jarak semeter lah ya, 3 meter kan, jarak situ kan. Gue lihat dia lagi ada orang dalam itu, ada orang, ibaratnya kan ada orang dalam situ. Cuman dia nggak tahu lagi cerita apa kan, ibaratnya kan, cuman ya sama-sama lah di, padahal deket jarak loh, deket kan jaraknya. Udah ditawarin cuma gitu doang. Jadi ngobrol-ngobrol aja kan, gue namanya ini kan ngobrol biasa kan, ngobrol biasa sama gue. Nah, ini kan nggak ada langsung kemana-mana kan. Jam berapa gue udah malam tuh, tidur udah gerimis pula tuh, gerimis udah masuk di dalam deh. Karena gerimis dia masuk dalam ya, gerimis dalam tuh kan, masuk dalam udah tidur. Cuman satu tenda gue itu kan 8 kan, satu tenda lu nyewa tenda dum. Terus sebenarnya muat 5 orang, cuman gue mikir 8 orang karena cuma 1 orang. Pada capek kan, carry masih pada hancur-hancur kan. Udah tekan tidur tuh dalam kan. Temen gua pagi-pagi kencing, keluar terus masuk lagi. Ada yang keluar lagi tuh, jam udah belum mulai siang dah, jam 5:30. Dia keluar, dia mau ngopi kan, air habis tuh di nesting kan. Dia nyari air. Ambil air terus balik tenda. Bangunin gua, karena emang gua yang malam tuh gua ambil air. Yud, itu air di mana malam ngambil lo? Itu di samping ada kayak aliran air, gue bilang kan. Di mana sih? Kagak ada. Di samping, lu jalan aja situ cari, ada kok orang kayak got. Terus balik lagi, nggak ada. Coba lu anterin gue di mana? Gue masih pada ngantuk kan, temen tidak kan, masih pada ngantuk kayak gini. Udah gue keluar kan, Di mana ngambil air? Di situ tuh. Gue aja kagak ada. Aliran air yang malam gue ambil itu nggak ada aliran airnya. Tapi bekas-bekas ini nggak ada, cuman tanah doang itu. Jadi gue nggak tahu tuh gue ambil air kemana tuh airnya. Padahal samping tenda gue jauh. Udah minum tuh ya? Gue udah minum, orang buat masak kok. Buat nyuci nesting malam juga gue cuci. Nah pas gue balik ke tenda, wah, kok nggak ada mata air. Nah gue liat tenda yang depan itu udah nggak ada. Udah nggak ada tendanya. Pas lihat kok tebingan gitu tuh, kayak misalnya bukan tebingan ya, kayak tanah tegok bawah. Oh iya, jadi emang bukan buat tenda itu mah, lalu pasti tanah miring lah ya. Tanah miring kan. Tanah miring lo, tenda udah nggak ada kan. Gue bilang teman gue, tenda ini lu lihat gak pada kerja berapa? Nggak keluar, nggak tahu gue. Udah tidur semua kan. Mata air kagak ada, yang malam kita ambil kagak ada. Maksud nggak ada. Pas gue angkat, tenda gue juga semua akar semua kan, akar semua. Wah pada sakit badan gue sini. Padahal pagi malam kemarin tuh gue mau ngecamp, gue tidur itu cuman tanah. Ada beberapa. Ada lu babatin juga kan? Babatin, cuman bukan akar.
pohon-pohon gitu kan gue babatin kan. Nah emang tanah ininya, sini kayak bebatuan gitu kan, bebatu. Pas gue akar semua di bawah gue, untungnya nggak dikerjain gue ibaratnya kan. Pada saat itu kan, wah tenda ini nggak ada kan, udah pada merinding tuh pagi-pagi bangun tidur, langsung sarapannya gitu. Iya gitu, udah beresin tenda kan, beresin tenda. Wah ini kayaknya nggak beres nih, udah beresin ke atas kan, packing seadanya tuh, pokok packing asal masuk semua tuh barang-barang kan, udah jalan ke atas kan. Udah di atas packing yang bener, ada kayak di jalur gitu kan, packing lu keluarin lagi, bener-benerin kan karena posisi kita carry udah gak enak tuh kan. Udah lu, wah itu kacau juga kita yang malam begini. Iya makanya mata air yang gue heran itu nggak ada. Padahal gue nyampe, gue ngambil mata air itu gue pakai botol aqua, dulu kan belum ada tempat air yang gede-gede yang kayak itu kan, kayak aqua yang 1,5 liter gitu kan. Gue ambil, ada gue ngambil airnya. Dari situlah, wah ini nggak beres nih kan. Ya untungnya kita nggak dikerjain, nggak diapain kan, kita juga nggak buat apa-apaan, nggak bikin macam-macam lah ya. Nah betul, itu juga. Ya itu doang sih, sampai puncak gua pos 5. Gua summitnya itu jam berapa ya, sampai summit itu jam 2 kalau nggak salah. 2 siang. Jam 2 siang. Nah gua turun lagi gua tahu pos 5 pos 6 itu gua turun. Ada lapak sedikit, ya itu gua nge-camp situ. Besok paginya langsung gua turun ke bawah langsung. Dengan jalur itu lagi. Nah teman-teman lu ada yang ini yang apa tuh? Kena gangguan gimana gitu? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, karena kita juga pada saat malam itu ya kita nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang cuma kita makan, kita nawarin ke dia, terus kita pokoknya dari dalam tenda itu dia nggak keluar sama sekali. Sampai gua mau tidur itu pun posisi gerimis, gua masuk, dia tuh udah posisi tenda juga masih terang. Masih terang ya? Pas gua mau masukin sletingin tenda, posisi masih terang. Masih terang ya? Masih terang. Itu aja sih. Pulang dari apa? Turun lu puncak jam? Sampai bawah gua jam berapa? Jam 4, nggak salah, jam 5. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Kalau turun kita agak cepet kan, kan. Sore itu. Sampai Cunang lagi. Jam 5 lah kalau nggak salah tuh. Nah, udah maghrib. Berarti itu intinya adalah pas perjalanan itu tim lu itu nggak bikin onar atau nggak bikin apa ya namanya, sopan satunya terjaga lah ya kan. Jadi sebenarnya sih begitu kita gitu kan, kita nggak ada. Jadi si penunggu itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ganggu kita juga ya kan. Dan gue juga nggak nanya sih di bawah, pas gue sampai di pos bawah, gue nggak nanya dengan kejadian gue di atas. Jadi gue ya gue ini yang tahu semua itu. Betul. Tim gue doang yang tahu jadinya. Oh betul, nggak cerita yang lain juga? Nggak cerita yang lain. Karena emang panik juga loh, mata air loh, menjarak 3 meter, pagi-pagi nggak ada. Dengan posisi setengah sadar baca bangun tidur kita kan, mata airku nggak ada, cuman tebingan doang gitu. Tapi itu posisi nggak hujan kan? Pagi-pagi. Nggak, pas lu ngambil air nggak hujan kan? Nggak hujan, itu belum hujan. Gue gerimis itu baru masuk dalam tenda jam berapa, gue kurang tahu lah jam itu. Pokoknya gerimis, udah masuk tenda, tidur tuh kan. Nah pas mau nyalatin tenda, pintu tenda itu, gue tenda depan itu masih nyala. Masih ada suara orang ngobrol-ngobrol hebatnya. Cuma dari awal gue datang sampai gue mau tidur itu sama sekali nggak keluar. Itu orangnya, manusia. Pokoknya dalam tenda itu nggak ada yang keluar. Itu manusia apa bukan lah ya? Pokoknya itu sama sekali nggak ada yang keluar. Sama gue ngopi depan kan. Juga gak ada yang gini. Iya, padahal gue ngopi depan, gue berapa kali buang air kecil berarti kan, namanya dingin gitu kan. Itu mereka nggak ada yang keluar sama sekali. Sama sekali. Dengan suara-suara samar aja dalam situ. Terus habis dari situ lu udah balik ke semua itu ke apa sampai rumah nggak ada kabar lagi ya? Kabar sih kabar kan, karena belum nggak lama kita langsung sekolah kan. Waktu itu gua naik itu pada saat musim libur sekolah. Pas libur sekolah gua naik. Gak lama kan kita masuk sekolah. Berarti itu aja itu ya? Iya. Oke. Di cerita ini ada sedikit ilmu yang kita ambil. Dari mana? Dari pendakian itu harus ada tata cara, sopan santun dijaga. Contohnya itu, biarpun ada pendaki
yang duluan kita tetap negor, nyapa, nawarin semuanya. Iya nggak, bener nggak? Tuh, Gitu kan. Itu sopan santun juga. ketika kita Etika berpendaki, dijaga, gitu kan. Mungkin kalau misalkan timnya dia sembarangan juga, pasti bakal kejadian gitu. ya kita walau kita nggak ada yang tahu lah. Nah, gitu. Yang penting kita jaga etika kita saat Jadi, mendaki, sopan santun kita. Ya kita kan ibaratnya kita mendaki itu kan apa sih yang kita cari ibaratnya kan? betul. Bukan kesombongan, tapi kita cuma menikmati keindahannya. Oke. Masih ada cerita lagi dari Yuda Amoy. Oke. Sini di Ruang Rimba di Cerpen Misteri. Jangan lupa subscribe channel kita, like and subscribe. Bener ya, subscribe ya. Subscribe, subscribe. Sebelum itu kita minta dikit, yuk kasih buih-buih apa ya? Apa sih namanya itu? Buih-buih ini apa sih namanya? Apa nih? Apa sih? Kalau naik gunung tuh bagaimana? Harus bagaimana? Intinya kita kalau mau naik gunung, satu mental kita sama fisik kita. Jangan sekali-sekali kita naik gunung tanpa persiapan Betul. yang matang. Itu aja sih. Itu aja ya. Gitu ya. Yang penting fisik kita, sebelum naik gunung fisik kita udah kita latih dulu. Tuh. Oke. Kalau gitu jangan lupa subscribe channel Ruang Rimba di Cerpen Misteri. Ingat, jangan lupa ibadah. Selamat malam, sampai ketemu lagi.